Shalom, apa kabar semua? Pasti luar biasa bertemu dengan saya kembali. Hari ini saya akan menyampaikan satu rema yang saya dapat ketika saya berdoa. Judulnya hari ini adalah Look at them. Lihatlah mereka. Nah, saya terinspirasi banget dari kitab Yesaya 58. Yesaya 58, kita baca sama-sama ya. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa tetapi engkau tidak memperhatikannya juga? Ya, ini dia berkata seperti itu. Mengapa kami merendahkan diri dan tidak mengindahkannya juga? Engkau tidak mengindahkannya juga. Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ayat 5, sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Ayat 6 berkata, bukan. Ini poin penting banget ayat 6 dan 7 ini. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi saudara, ayat ini saya baca Bible reading ini ya, dari Kejadian sampai Wahyu, ini adalah yang ke-15. Dan setiap kali saya membaca itu ada peremaan yang Tuhan singkapkan. Tapi ketika saya membaca yang kali kesekian ini, beda sekali Tuhan rasa-rasanya berbicara. Selama ini tuh ketika saya berdoa, ketika saya berpuasa, itu saya terus berdoa, Tuhan berkati aku, sertai aku, pimpin aku, lindungi aku, pulihkan aku. Semua berbicara tentang aku, dan aku. Apalagi sekarang ini ketika kita jumpai ya, kasih itu menjadi dingin. Banyak sekali yang orang-orang yang lebih peduli sama dirinya sendiri gitu ya. Kita harus peduli sama diri kita sendiri gitu ya. Kita harus mengasihi diri kita sendiri. Tetapi banyak orang yang sudah tidak peduli lagi sama orang lain. Apalagi kita punya mandat untuk save the lost at any cost gitu ya. Itu semua udah kayak kita lupa gitu. Itu kayak sesuatu yang jauh dari jangkauan kita. Tapi hari-hari ini kalau gereja kita sedang dalam satu kegerakan yang namanya apostolik ya, kita kerasulan, kita mau benar-benar save the lost gitu ya, kita mau bagikan sesuatu kabar baik buat banyak orang, dan rasa-rasanya Tuhan itu tuh tegur banget. Selama ini kamu itu berpuasa, tapi engkau selalu berpuasa buat dirimu sendiri, buat apa yang menjadi urusanmu. Apakah itu puasa yang aku kehendaki? Dan Yesaya 58 itu kayak mengajak kita untuk apa? Berpuasa yang ku kehendaki ada supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat
orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Artinya apa? Tuhan ajak kita untuk kita mulai mengasihi orang lain. Tuhan mengajak kita untuk peduli sama orang lain. Makanya judul kali ini saya kasih judul adalah Look at them. Lihatlah mereka yang terkurung, yang terjerat, mereka yang hidupnya dijerat sama kepahitan, kekecewaan, mereka yang terjerat sama yang namanya depresi dan stres, mereka yang terjerat dalam satu keadaannya mereka tidak mampu bangkit lagi. Mungkin kita hanya bisa mendengarkan mereka, kita hanya bisa berkata, semangat ya, saudara. Dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin kata semangat itu biasa aja. Saya pernah mengalami satu depresi ya, mengalami satu keadaan di mana saya depresi berat, kemudian saya berbeban berat sekali, kayak gitu. Tapi ada seseorang yang cuma berkata gini, percaya, Tuhan itu menyertaimu. Wah, itu rasanya manis banget dan membangkitkan iman. Kata-kata sederhana itu buat orang dalam kondisi tertentu itu akan menjadi sesuatu yang sangat berarti sekali. Mungkin kau cuma berkata, semangat. Semangat ya, semangat. Kamu mungkin berkata kepada orang itu, tidak ada yang mustahil. Engkau punya Tuhan yang besar. Nah, kata-kata itu bisa tiba-tiba nggak tahu kenapa itu menjadi sesuatu yang nyes banget bagi jiwa. Itu yang pernah saya alami. Makanya dulu ya, saya menjadi seorang konselor itu udah lama sekali, sejak 2007. Jadi kurang lebih 13 tahun saya menjadi konselor. Saya sudah melayani banyak sekali orang-orang ya lewat retreat encounter, lewat konseling pribadi. Seperti saya selalu meluangkan hati aku gitu buat mereka. Dan ada satu momen di mana kok aku ini ya rasanya mau pensiun menjadi seorang konselor gitu. Nah, dalam kondisi tertentu, pada saat saya mau pensiun menjadi konselor, tiba-tiba juga saya sedang menghadapi satu masalah gitu kan, yang membuat saya cukup depresi dan berbeban berat gitu. Dan aku rasa aku bisa untuk menangani semua sendiri dengan aku berdoa sama Tuhan, dengan cara aku berpuasa gitu. Tetapi kayaknya butuh cerita, butuh ngobrol sama orang. Nah, satu kali ada seseorang yang menyediakan diri, ketika aku cerita dia kasih telinga. Dan kata-katanya itu sederhana. Percaya Tuhan sanggup. Percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Percaya. Oh, sejak saat itu saudara, ketika saya mengalami betapa pentingnya manusia itu ternyata benar-benar makhluk sosial, kita pun butuh orang lain. Orang lain dengan perkataannya sederhana itu ternyata bisa membangkitkan kita dari setiap keterpurukan kita. Nah, sejak saat itu saya berkata sama Tuhan, aku akan terus berjuang dalam panggilan ini, yaitu jiwa-jiwa menjadi seorang konselor gitu. Dan saudara, mungkin kita berpikir memberikan hati buat jiwa-jiwa, urusanku aja udah banyak gitu ya, pergumulanku udah banyak, aku masih harus menjadi ibu rumah tangga, ngurus ibu dan ngurus anak dan suami aku gitu, ngurus pekerjaanku, ngurus ini, ngurus itu, mana aku ada waktu gitu. Banyak orang berpikir seperti itu, tapi saya mau katakan bahwa 24 jam itu cukup untuk kita memenuhi setiap kebutuhan kita dan juga untuk kita bisa melayani. Dan benefitnya apa? Ada hal yang luar biasa yang kita singkapkan. Ternyata kita melayani jiwa-jiwa itu nggak rugi loh. Ternyata kita memberikan hati buat jiwa-jiwa itu nggak rugi loh. Saya baca ya di ayat 8. Ketika kita melakukan ayat 6 dan ayat 7, ternyata ada satu janji Tuhan yang luar biasa di ayat 8 sampai 12. Saya bacakan ya. Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Wow, saat kita berdiri buat orang lain justru kita akan mengalami ini. Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaranmu menjadi barisan di depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu.
Oh, Tuhan gak pernah berhutang sama hidup kita. Saat kita berani memberi buat orang lain, saat kita berani mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita buat orang lain, ternyata Tuhan perhitungkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, lanjutkan ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Haleluya. Ya, engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini loh aku. Wow. Apabila engkau tidak mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, engkau rela berbagi sesuatu yang berharga yang itu kamu butuh, tapi engkau rela memberikan juga kepada orang yang membutuhkan, ya kan? Dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Luar biasa nggak? Luar biasa banget. Ketika kita berdiri di tanah gersang pun, di tempat itu akan muncul menjadi kebun buah-buahan. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Ada kekuatan yang tak terbatas, yang akan dipenuhkan terus kepada orang-orang yang peduli sama jiwa-jiwa. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun, ini saudara ayat 12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow. Ketika Tuhan singkapkan satu peremaan di Yesaya 58 ini saudara, itu benar-benar ya, Tuhan itu gak akan pernah berhutang sama kita. Tuhan itu tahu, dan banyak sekali orang yang berpikir, bagaimana aku bisa jadi berkat? Aku aja belum dipulihkan, aku aja belum mengalami sesuatu yang luar biasa gitu. Aku udah berdoa buat orang tuaku puluhan tahun tapi belum ada hasil juga. Aku sudah berdoa buat suamiku sekian lama tapi belum berhasil juga. Kayak begitu ya. Saudara, aku mau sampaikan satu aja. Satu hal yang Tuhan selalu ingatkan dalam kehidupanku. Tuhan itu punya waktu gitu ya. Bagian kita adalah memperjuangkan, bagian kita melakukan ini. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka kamu akan dibukakan. Mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Dan itu satu peremaan yang membuat kita untuk tidak menyerah dengan segala keadaan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada masa dan waktunya. Ada masa dan waktunya. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita menerima jawaban-jawaban doa. Kalaupun saat ini Kalaupun saat ini kita masih menghadapi satu kondisi di mana pintu itu masih tertutup, keadaan masih juga belum berubah gitu. Mungkin Tuhan sedang merubah sesuatu dalam diri kita, karakter kita, kualitas iman kita, kepercayaan kita, cara pandang kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memproses kita untuk membuat kita menjadi seseorang yang punya karakter yang luar biasa. Jadi saya mau katakan, Tuhan gak pernah salah. Tuhan itu penuh dengan kuasa. Tuhan itu penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Bahkan kalau hari ini kita diizinkan dalam satu kondisi yang kita nggak nyaman sekalipun, bukan berarti Tuhan jahat sama kita. Tapi semuanya itu karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang luar biasa atas hidup kita. Dan hari ini remanya adalah, kalau kita menunggu semua akan baik-baik saja, kita menjadi orang yang tidak punya masalah, baru kita akan menjadi berkat. Saya rasa nggak mungkin akan terjadi masa seperti itu, saudara. Karena selama kita masih hidup di muka bumi ini, kita masih hidup di bawah langit, di atas bumi ini, tidak ada manusia yang nggak punya masalah.
ya. Tetapi satu hal, ketika kita rela di tengah segala kesulitan, kita rela memberikan hati kita untuk berdoa buat orang lain, untuk peduli buat orang lain, itu yang akan membuat berbeda. Dan janji-janji Tuhan di ayat 8, 9 sampai 12 tadi itu menjadi satu kekuatannya luar biasa dalam hidup kita. Jadi inilah momen dimana kita bisa menyediakan diri. Kemudian bagaimana caranya kita look at them? Bagaimana kita melihat mereka? Bagaimana kita menyelamatkan mereka? Bagaimana kita bisa menjadi berkat buat mereka? Sederhana sekali caranya. Yang pertama adalah berdoa. Doakan setiap orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Doakan orang-orang yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Doakan semuanya itu. Nah, satu kali saya pernah pergi ke satu negara. Nah, waktu itu kita sampai di Paris ya. Saya dan suami saya sampai di Paris karena kita benar-benar pindah kota, pindah negara pada waktu itu. Ya mungkin kualitas doa kita biasanya saya ada waktu untuk berdoa itu bisa 2 jaman berendam dalam hadirat Tuhan. Tapi karena kondisi itu kita doanya singkat karena udah lelah gitu ya. Jalan sampai malam, kemudian pagi bangun pagi gitu. Nah, sesederhana ketika itu saya doa pagi hari, saya doa, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih Tuhan buat liburan yang indah ini, Tuhan beri kami sukacita-Mu untuk menikmati dan lindungi kami. Nah, satu kali saudara, ketika saya di Paris, ketika saya keluar dari tren waktu itu di stasiun, keluar dari tren, kemudian nggak tahu kenapa saya nggak merasa apa-apa, saya pakai tas backpack gitu ya, saya pakai tas, kemudian tiba-tiba ya nggak kerasa apapun. Ketika saya tengok depan belakang kayak nggak ada orang, ada depan, di ujung depan gitu ada seorang bule ya kan, dia teriak gitu, teriak, saya kaget. Terus di belakang saya ada orang lari. Terus yang luar biasanya saudara, ternyata orang itu adalah mengambil dompet saya. Saya kecopetan waktu itu. Tapi karena dia lari, nggak tahu entah kepleset, entah dia sengaja buang dompetnya. Intinya dompet saya terhempas gitu. Dan pencurinya itu lari ke arah yang berlawanan dengan saya. Dan saat itu ketika saya ambil dompet saya, semuanya masih utuh, masih ada uangnya, semuanya di situ saudara. Saya nggak bisa bayangkan ketika semuanya hilang akan seperti apa. Dan itu sesederhana ketika saya terima itu saya bersyukur banget, ternyata doaku dijawab Tuhan ya gitu. Doa yang sederhana ya, nggak muluk-muluk, cuma doa Tuhan lindungi aku ya gitu kan. Jadi mungkin bahaya itu memang ada di depan kita, tapi Tuhan meluputkan kita. Jadi kalaupun kita, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat jiwa-jiwa itu, yang pertama doakan mereka. Panggil terus mereka di dalam setiap doa kita. Panggil mereka terus namanya di dalam setiap doa kita. Gitu. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, kita bisa melakukannya dengan memberikan telinga untuk mereka berbicara, untuk mereka sharing, untuk mereka meluapkan sesuatu dalam kehidupan mereka, kayak gitu ya. Yang kedua adalah berikan telinga kita. Yang ketiga seperti apa? Yang ketiga adalah berikan mulut kita, perkataan-perkataan firman. Ada satu ayat yang memberkati saya, dan ini adalah menjadi satu fondasi pelayanan saya. Ketika saya berdoa buat pelayanan ya, Tuhan mau aku itu jadi apa? Tuhan mau pakai aku itu jadi apa? Saya mengawali pelayanan saya ini dari seorang pendoa syafaat. Jadi saya nggak tahu mau nari malu, mau nyanyi lagunya suaranya fales gitu kan, sampai kayak nggak punya tempat lagi untuk pelayanan kecuali satu, pendoa. Oh, kalau berdoa saya akan jabanin, mau doa berapa jam gitu kan, saya akan jabanin itu semua. Dan satu kali ketika saya berdoa sama Tuhan, aku mau dong satu panggilan yang spesifik. Tuhan mau aku melayani sebagai apa? Tuhan kasih satu ayat ini di Yesaya 61. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3 ya. Saya bacakan.
Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi yang saya mau katakan lagi, roh Tuhan Allah pada kita. Roh Tuhan Allah padamu, oleh karena dia telah mengurapi kamu, dia akan mengutus kamu kepada orang-orang sengsara, orang-orang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Oke saudara. Nah, satu kali saya pernah melayani retreat encounter gitu ya. Sebenarnya kalau mau melayani itu halangannya tuh banyak banget. Tiba-tiba kayak nggak enak badan, tiba-tiba kayak capek, tiba-tiba kayak sibuk gitu kan. Kayak wah kayaknya aku nggak usah pelayanan encounter nih kali ini kayak gitu. Ada momen-momen seperti itu terus gitu ketika mau pelayanan. Tapi satu kali waktu itu ketika di tengah segala kesibukan masih ada deadline. Waktu itu kayaknya saya kuliah S2 dan lagi tesis gitu dan mau sidang kayak gitu loh. Tepatnya seperti itu atau apa aku lupa. Intinya ada sesuatu yang urgent yang harus saya lakukan gitu kan. Tetapi kayak Tuhan dorong, ayo kamu tetap naik encounter kayak gitu. Kamu tetap naik melayani sebagai seorang konselor. Nah, satu kali saya mendapatkan seorang konseli ini luar biasa sekali saudara. Dia mengalami satu yang namanya depresi yang sangat berat. Ketika saya tanya gini, halo apa kabar, nunggu 30 detik saudara untuk jawab, baik. Terus harapanmu apa ikut retreat encounter ini? Jawabannya nunggu 30 detik lagi, lebih baik kayak gitu. Dan saya, Tuhan ini apa ini, menghadapi satu konseling yang udah depresi berat sampai nggak bisa lagi mungkin terlalu crowded apa yang dalam pikirannya kayak gitu. Dan ketika saya ngobrol, saya doakan dia sampai jam 1 pagi, nothing happen gitu ya, nothing happen. Ketika saya doa pun di setiap sesi saat pujian penyembahan, saat orang dilawat Tuhan, dia tetap tegak berdiri dan dengan memandang, nggak tahu mungkin dengan tatapan kosong, dia melihat apa nggak tahu. Dan satu kali Tuhan, aku ajak dia berdoa, saya berdoa di hadapan dia, nangis, dia ngelihatin aku berdoa nangis, dia cukup melihat aku dengan mata yang tidak berkedip. Tapi aku tahu satu hal, tidak ada benteng yang terlalu kuat untuk Tuhan tidak dapat hancurkan. Bahkan setiap kekerasan hati kita, kesakitan sedalam apapun luka dalam hati kita, Tuhan sanggup pulihkan. Dan ketika Roh Kudus turun, ketika Tuhan bekerja atas orang itu, saudara, apa yang terjadi? Lawatan Tuhan menjamah, dia menangis luar biasa, dia melepaskan setiap kesakitan, setiap apapun yang ada di dalam hatinya, semua yang crowd di dalam pikirannya, dia lepaskan, dia taruh semua di hadapan Tuhan, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan saat itu dia melepaskan dia dari setiap apapun yang mengikat dia itu, dan dia mengalami kelepasan yang dahsyat. Dan saudara, baru saya tahu ketika dia cerita, dia sudah lingkarin satu tanggal. Dan di tanggal itu dia mau bunuh diri. Dan saat itu ketika dia mengikuti retreat encounter, dia mengalami jamahan Tuhan. Dia mengalami satu yang namanya
kehidupan, dia memang nggak mampu hadapi hidup sendiri, tapi ada Tuhan yang menolong dia, ada Tuhan yang memberikan kekuatan, mindsetnya diubah, pikirannya diubah, setiap ketakutannya dihancurkan, dibangkitkan keberanian untuk menghadapi kehidupan, dan sejak saat itu dia berani untuk menghadapi kehidupan. Kemudian tanggal yang sudah dia lingkari, di mana tanggal itu dia mau bunuh diri, itu dia hapus, dan hari ini saya melihat kehidupannya diubah luar biasa. Saudara, kita nggak tahu sejauh mana Tuhan bisa pakai hidup kita, tapi kalau kita menyediakan hati kita aja, oh roh Tuhan ada padamu, perkataan biasa yang ada dalam mulutmu Tuhan bisa urapi, sehingga itu bisa menggagalkan rencana-rencana jahat, bisa menyelamatkan orang dari setiap keterpurukan. Dan saat ini saya ajak setiap kita untuk ayo kita mulai peduli buat jiwa-jiwa, kita mulai memberikan hati kita buat jiwa-jiwa. Dan ada satu ayat juga yang tidak kalah penting untuk kita cermati ya, di 1 Korintus 9 ayat 27. Ini sesuatu yang menegur saya secara pribadi. 1 Korintus 9 ayat 7. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita boleh berdiri buat orang lain, kita boleh jago berkhotbah, kita boleh jago berdoa, kita boleh melakukan semuanya itu, tapi satu hal, ingat, itu Tuhan masih didik saya juga. Jangan ketika kamu mengabarkan Injil, orang malah kepahitan karena tindakan kita, kelakuan kita, perkataan kita, hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kalau apalagi posisi pembicara seperti ini, orang yang berbicara dituntut 2 kali lebih daripada orang yang mendengarkan. Jadi saudara, kalau saya berkhotbah itu hati-hati, kadang itu adalah sesuatu yang sudah Tuhan didik dulu saya, baru saya bisa bicara gitu. Jadi tidak hanya teori, tapi ini kehidupan yang benar-benar saya hidupi. Sampai hari ini selama saya masih menginjak tanah ini, Ida adalah orang yang terus Tuhan proses karakternya. Masih banyak bagian yang harus dipotong-potong, dipangkas, tapi saya selalu berkata, iya Tuhan, ini aku bejanamu, ini aku hidupku Tuhan, bersihkan setiap bejana-bejana yang kotor dalam hidupku Tuhan, buang setiap ranting-ranting yang tidak terpakai dalam hidupku Tuhan, dan pakai aku lebih lagi. Dan saudara, ini firman Tuhan hari ini. Jadi ayo kita mulai lihat pada mereka, lihat sekelilingmu, lihat kananmu, lihat kirimu, lihat teman kerjamu, lihat anakmu, lihat suamimu, lihat kakakmu, lihat adikmu, lihat kembali orang-orang yang pernah Tuhan kasih dalam sekelilingmu. Mungkin mereka membutuhkan sedikit perhatianmu, sedikit waktumu, sedikit kasihmu. Dan yang sedikit daripadamu itu, ketika Tuhan berkati, Tuhan urapi, itu akan membawa satu kelepasan buat banyak orang. Dan inilah saatnya, waktunya sudah semakin dekat. Kita nggak tahu, orang bilang ini sudah ujung di dalam akhir zaman. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi yang pasti, bagiku hidup adalah Kristus. Benar, hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Jikalau kita masih hidup di dunia ini, berarti kita bekerja untuk menghasilkan buah. Dan yang terakhir adalah ketika saya komsel tadi malam, gak tahu kenapa Tuhan gerakkan komsel saya untuk membangun yang namanya Pondok Daud. Kita hanya bisa menyembah Tuhan bersama, sesederhana itu, membagikan firman. Tapi kita gak tahu loh saudara, ketika orang yang datang itu benar-benar orang yang sudah di ujung dari kehidupannya, orang itu sudah gak tahu lagi melihat pengharapan, orang itu sudah gak sanggup lagi berdiri tegak memandang ke depan, orang itu sudah hopeless tentang kehidupannya. Tetapi ketika mengikuti setiap pujian-pujian, perkataan-perkataan pujian yang digemakan itu, membangkitkan iman orang itu, Tuhan melawat kehidupan mereka. Akhirnya mereka itu terlepas, terbebas dari setiap belenggu-belenggu yang membelenggu mereka. Akhirnya mereka bisa punya pengharapan lagi.
Lewat setiap firman-firman yang di-sharingkan dengan perkataan sederhana, sharing-sharing sederhana itu bisa menguatkan banyak orang kembali. Oh, ini banyak sekali tempat-tempat di mana kita bisa menjangkau banyak orang. Lewat sosial mediamu, mungkin lewat story-storymu, lewat setiap foto-foto, lewat setiap caption-caption yang ada dalam sosial media, kita bisa nyatakan bahwa, hei kamu di luar sana, engkau yang kehilangan pengharapan. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib atas hidupmu. Dan saya mau katakan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Apa yang tidak mungkin, Tuhan ubah menjadi mungkin. Apa yang mustahil, Tuhan ubah menjadi mungkin. Sebab satu, tidak ada rencananya yang gagal atas hidup kita. Dan masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Oke, ini firman yang hari ini aku dapat dari Rema dari Tuhan. Kiranya semua yang bisa memberkati setiap kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.